Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 18 Januari 2026 dengan judul Suara Para Malaikat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kaum penganut ajaran Miller percaya bahwa mereka sedang mengabarkan pekabaran malaikat pertama dari Wahyu 14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Bagi mereka saat penghakimannya merujuk pada kedatangan kedua kali. Jadi itu setara dengan pemulihan tempat kudus dalam Daniel 8 dan kedatangan mempelai pria dalam Matius 25. Mereka percaya bahwa ketika bagian itu menunjuk pada kedatangan Yesus kembali. Khotbah tentang pekabaran itu tampak tidak berbahaya pada awalnya. Namun semakin dekat dengan tanggal yang diharapkan, semakin banyak gesekan muncul antara umat Advent, penanti kedatangan Yesus kedua kali, dan orang lain di gereja mereka. Kita perlu mengingat bahwa para penganut Advent ajaran Miller sebelum tahun 1843 tidak memiliki jemaat sendiri. Sebaliknya, mereka beribadah bersama anggota non-Advent di gereja lokal mereka. Dan tentu mereka tidak bisa hanya berdiam diri saat masa Advent yang diharapkan semakin dekat. Itulah harapan yang paling dekat di hati mereka. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah satu-satunya hal yang dapat mereka bicarakan. Itu bagus. Akan tetapi mayoritas anggota gereja mereka sudah terlalu banyak mendengar tentang topik itu, sehingga memicu konflik saat kaum penganut ajaran Miller memasuki tahun yang mereka yakini sebagai tahun terakhir mereka di bumi. Banyak jemaat akhirnya menyimpulkan bahwa mereka sudah lebih dari cukup mendengar dari kaum Advent ini. Satu-satunya solusi dalam mengatasi hal itu tampaknya adalah dengan memecat mereka dan mengusir pendeta Advent dari mimbar mereka. Umat Advent beraksi terhadap khotbah Charles Fitz tentang pekabaran malaikat kedua. Sudah rubuh Babel, Wahyu 14 ayat yang ke-8. Pergilah daripadanya, hai umatku, Wahyu 18 ayat 4. Bagi Fitz dan rekan-rekan seimannya, setiap anggota gereja yang tidak menantikan kedatangan Yesus yang segera dianggap benar-benar bingung. Itulah Babel. Pekabaran malaikat kedua memberikan pembenaran teologis bagi umat Advent untuk memisahkan diri dari jemaat awal mereka dan membentuk jemaat sendiri. Yang lebih penting, pekabaran itu memberi mereka kebebasan yang dibutuhkan untuk terus mempelajari akibat mereka, sebagaimana menuntun mereka dari pekabaran malaikat kedua ke pekabaran malaikat ketiga dalam beberapa bulan setelah kekecewaan pada bulan Oktober 1844. Jalan kebenaran yang berkembang tidak selalu mulus, tetapi Allah tetap memimpin, bahkan saat kita tidak dapat melihat di antara kebisingan dan asap kebingungan duniawi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini
akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.